Kalau kita bicara soal kekuatan militer Iran, banyak yang mungkin langsung mikir, lemah. Tapi tunggu dulu, sebuah simulasi konflik yang dibayangkan terjadi pada Juni 2025 itu ngasih lihat gambaran yang beda banget. Ternyata Iran itu bukan cuma soal bertahan loh, mereka punya strategi serangan yang, wow, cerdas dan penuh perhitungan. Nah, ada kutipan menarik dari seorang ahli di Foundation for Defense of Democracies. Dibilang gini, kalau bilang Iran lemah, kayaknya perlu dipikir ulang. Iran itu masih mematikan. Ini langsung kena ke intinya kan. Jadi anggapan kalau Iran itu lemah secara militer, mungkin udah nggak relevan lagi sekarang. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa ngelawan militer-militer yang katanya paling canggih di dunia? Jawabannya, ini yang seru. Bukan soal adu canggih-canggihan senjata, tapi lebih ke adu otak. Dan yang lebih penting lagi, adu dompet. Yuk, kita bongkar strateginya sama-sama. Oke, kita mulai dari sini. Buku Pedoman Asimetris Iran. Apa sih maksudnya asimetris? Gampangnya gini, mereka nggak bakal ngelawan kekuatan dengan kekuatan. Nggak, bukan gitu mainnya. Sebaliknya, mereka punya cara-cara cerdik buat manfaatin celah dari lawan yang teknologinya jauh di atas mereka. Nah, inti dari buku pedoman mereka itu ada di dua kata kunci, saturasi dan sinkronisasi. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya idenya simple. Banjiri aja, kirim serangan besar-besaran bertubi-tubi dan terkoordinasi buat bikin sistem pertahanan musuh yang super canggih itu jadi pusing tujuh keliling. Jadi ini bukan adu jotos, tapi adu pinter-pinteran dan adu hitung-hitungan. Disinilah letak perbedaannya sama perang biasa. Kalau negara-negara barat itu mikirnya kualitas, presisi. Satu tembakan harus kena. Ibaratnya mereka main catur. Nah, Iran beda total. Mereka fokusnya ke kuantitas. Tujuannya bikin lawan capek. Jadi, mereka ini nggak lagi main catur. Mereka mainnya pakai kalkulator. Oke, gimana cara kerjaannya di lapangan? Kita masuk ke fase 1, gerombolan umpan. Dengar namanya aja udah ketebak ya, ini bukan serangan utama. Ini cuma pancingan, umpan buat perangkap yang jauh lebih besar. Dan disinilah permainannya dimulai. Tujuan dari gelombang pertama ini bukan buat ngehancurin target. Sama sekali bukan. Tujuannya ada dua. Pertama, nguras amunisi perisai pertahanan musuh. Dan kedua, ini yang paling penting, nguras dompet mereka. Caranya? Ya dengan maksa mereka nembakin rudal-rudal penjegat yang harganya, aduh hai. Coba deh lihat perbandingan biayanya ini. Gila banget. Iran ngeluarin drone, anggaplah harganya $20.000. Murah meriah lah ya. Nah, buat nembak jatuh drone murah ini, lawannya harus nembakin rudal yang harganya bisa sampai $4 juta. Satu banding berapa itu? Jadi secara hitung-hitungan, setiap kali pertahanan musuh berhasil, justru Iran yang menang secara ekonomi. Ini perang nguras-ngurasan duit, bukan perang biasa. Terus apa aja yang mereka kirim di gelombang pertama ini? Ya isinya barang-barang murah. Gerombolan drone Shahed 136 yang udah terkenal itu, sama rudal-rudal balistik versi lama kayak Shahab 3. Tujuannya ya itu tadi, bikin radar musuh pusing, dan yang paling utama, maksa sistem pertahanan canggih kayak Patriot atau Iron Dome buat nembak terus sampai amunisinya habis. Nah, setelah pertahanan musuh dibikin sibuk dan amunisinya terkuras, disitulah fase kedua yang sebenarnya dimulai. Fase yang mematikan. Serangan hipersonik. Disinilah mereka manfaatin kelemahan yang baru aja mereka ciptakan. Dan momen kuncinya itu ada di sini, yang disebut celah fatal atau fatal gap. Apa itu? Itu adalah momen singkat yang sangat kritis pas sistem pertahanan udara lagi sibuk reloading, ngisi ulang amunisi. Nah, seluruh strategi Iran dari awal itu tujuannya cuma satu, menciptakan momen singkat ini dan memanfaatkannya habis-habisan. Jadi kalau kita rangkum, rencana serangannya itu ada 4 langkah simpel. Langkah 1, luncurin gerombolan umpan murah buat mancing. Langkah 2, bikin pertahanan musuh capak dan kehabisan amunisi. Langkah 3, tunggu momen emas itu, si celah fatal pas mereka lagi isi ulang. Dan boom, langkah 4, baru deh senjata-senjata pamungkasnya dikeluarin. Dan senjata pamungkasnya ini bukan kaleng-kaleng. Kita bicara soal rudal jelajah yang terbangnya rendah banget, susah dideteksi, kayak Fave. Terus ada rudal balistik yang lebih canggih yang bisa ngeluarin umpan buat ngecoh radar, contohnya Koder. Dan tentu saja bintang utamanya rudal hipersonik Fatah. 7 menit, cuma butuh 7 menit. Itu waktu yang dibutuhkan rudal hipersonik Fatah buat terbang dari Iran ke Israel. Bayangin, 7 menit.
Sistem pertahanan manapun hampir nggak akan punya waktu buat mikir, apalagi bereaksi. Oke, kita udah lihat gimana caranya. Sekarang kita bahas kenapa strategi ini bisa berhasil. Dan jawabannya, yaitu tadi, ada di hitung-hitungan. Matematika yang sederhana, tapi brutal. Tapi pertanyaannya kan, emang beneran efektif ya cara kayak gini? Nyerang membabi buta dengan ratusan proyektil, emangnya ada yang lolos? Nah, kita lihat datanya. Data dari simulasi serangan yang tadi kita bahas itu nunjukin hasil ini. 86% serangan berhasil dicegat. Kedengarannya kan pertahanannya sukses besar ya, penyerangnya gagal total. Eits, jangan salah. Coba kita lihat dari sisi lain. Kalau 14%-nya lolos, itu artinya puluhan rudal tetap berhasil nembus dan kena target. Puluhan. Nah, inilah inti logikanya. Buat Iran, kuantitas kali itu adalah kualitas. Sukses itu bukan diukur dari berapa persen yang kena. Bukan. Sukses itu adalah kerusakan yang dijamin terjadi dari segelintir rudal yang udah pasti bakal lolos karena pertahanannya udah dibuat kewalahan. Jadi kita balik lagi ke analogi tadi. Ini benar-benar bukan main catur yang butuh strategi elegan. Ini mainnya pakai kalkulator maut. Dingin, penuh perhitungan, dan sayangnya sangat efektif. Karena dalam permainan ini, angka nggak pernah bohong. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Apa sih tujuan akhir dari semua ini? Tujuannya adalah skakmat dengan budget pas-pasan. Coba deh kita lihat petanya. Banyak banget kan fasilitas militer Amerika Serikat yang ada di sekitar Iran. Di Israel, Yordania, Arab Saudi, UEA, wah di mana-mana. Semuanya itu ada dalam jangkauan rudal-rudal Iran. Ini yang bikin posisi mereka jadi sangat strategis sekaligus rentan. Dan ini bukan cuma omong kosong. Para pejabat tinggi Amerika Serikat sendiri mengakui hal ini. Mereka secara terbuka bilang kalau rudal-rudal Iran ini jadi ancaman yang sangat nyata buat puluhan ribu tentara Amerika yang bertugas di Timur Tengah. Jadi, tujuan akhirnya sebetulnya bukan menaklukkan secara militer, bukan invasi. Tujuannya jauh lebih sederhana, bikin biaya perang jadi nggak masuk akal mahalnya bagi musuh. Bikin mereka capek, frustrasi, moralnya jatuh, sampai akhirnya mereka nggak punya pilihan lain selain balik ke meja perundingan. Ini adalah kemenangan lewat strategi bikin lelah. Ini yang mungkin jadi pertanyaan penutup buat kita semua renungkan. Mungkinkah pertahanan terbaik melawan perisai super canggih seharga miliaran dolar itu ternyata cuma hujan proyektil-proyektil besi murahan?